Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mustafidur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang kontrol PNID. PNID merupakan controller untuk menentukan kepresisian suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik atau feedback. Suatu sistem kendali yang tersusun controller PNID merupakan suatu sistem kendali yang tersusun dari pengendali profesional, integral, dan derivatif. Ketiga sistem tersebut dapat dipakai bersamaan maupun sendiri tergantung dari respon kita yang kita inginkan terhadap suatu plan. Yang pertama, proporsional. Proporsional dalam suatu sistem akan menambah atau mengurangi kestabilan. Dua, dapat memberikan respon transien khususnya rest time dan settling time. Yang ketiga, mengurangi steady state error. Proporsional memberikan pengaruh langsung sebanding dengan error. Yang kedua, integral. Integral yang pertama menghilangkan steady state error. Yang kedua, respon lebih lambat dibanding proporsional. Dan ketiga, dapat menimbulkan ketidakstabilan karena menambah order sistem. Perubahan sinyal sebanding dengan perubahan error. Derivatif memberikan efek redaman pada sistem yang berosilasi sehingga bisa memperbesar pemberian nilai KP. Yang kedua, memperbaiki respon transien karena memberikan aksi saat ada perubahan error. Yang ketiga, hanya berubah saat pada perubahan error sehingga saat ada error statis D tidak bereaksi. D tidak boleh digunakan sendiri. Langkah yang harus ditempuh dalam perancangan suatu desain kontrol PNID. Yang pertama, menentukan persamaan matematis plan yang akan dikontrol. Dua, menentukan spesifikasi sistem yang diinginkan. Yang ketiga, menentukan nilai parameter yaitu KP, KI, dan KD. Tujuan penggabungan kontrol PNID. Yang pertama, kontrol proporsional yang unggul dalam rest time yang tepat. Yang kedua, kontrol integral yang dapat menghilangkan error. Yang ketiga, kontrol derivatif yang dapat meredam overshoot. Apabila ketiga sistem tersebut digabungkan, akan mendapat hasil pengontrolan dengan sifat menghilangkan error, mengurangi rest time, menambah settling time, dan memperkecil overshoot. Karakteristik PNID. Penguatan pada controller proporsional, pada resist time berkurang, pada overshoot-nya bertambah, dan settling time-nya sedikit berubah, steady state-nya berkurang. Beda dengan penguatan kontrol integral. Bedanya di steady state-nya error steady-nya hilang. Untuk penguatan controller derivatif, pada resist time sedikit berubah, overshoot-nya berkurang, settling time-nya berkurang, dan error-nya sedikit berubah. Persamaan PNID pada konstanta proporsional dalam domain T, UT sama dengan KP kali error. Kalau integral, UT sama dengan KI kali errornya. Lanjut, penentuan parameter PNID. Nilai KP, KI, dan KD pada PNID yang akan digunakan pada suatu sistem dapat dicari dengan menggunakan metode Shingler-Nichols. Metode Shingler-Nichols
adalah salah satu solusi yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan karakteristik respon plan yang dihasilkan, nilai KP, KI, dan KD dapat ditentukan tanpa mengetahui persamaan di sistem dengan menggunakan metode Singer-Nichols overshoot yang terjadi maksimal 25% terhadap masukan step. Langkah-langkah penggunaan metode Singer-Nichols: menentukan nilai L, yaitu delay time, dan T, time constant, melalui respon unit step yang terbentuk dengan penggunaan bantuan garis singgung seperti pada gambar di bawah. Masukkan sebagai acuan dan garis singgungnya kelihatan ini. Dari nilai L dan T dapat ditentukan nilai KP, TI, dan TD. Tipe controller proporsional pada nilai KP itu nilai time constant dibagi nilai delay. Kalau pada controller PI itu 0,5 nilai rest time constant dan delay time dikali 0,9. Pada penggabungan controller, nilai KP-nya 1,2 dikali nilai T dibagi L. Untuk controller proporsional, nilai TI-nya tak terhingga, nilai TD-nya 0. Untuk controller PI, nilai TI sama dengan L bagi 0,3, nilai TD-nya 0. Untuk penggabungan controller, nilai TI 2 kali L dan nilai TD 0,5 L. Kurva respon plan dapat direpresentasikan dalam persamaan C bagi U kali KE min LS per TS plus 1. Demikian yang dapat kami presentasikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.